Jadi saya Devita Alia Agusta 24515077111111 akan mengalahkan pengayaan. Oke, jadi dan untuk soal ini, jadi tugasnya itu membuat sistem parkir yang bisa mencatat kendaraan saat masuk dan keluar, serta menghitung biaya parkirnya. Biaya dihitung per 15 menit, tapi 30 pertama itu gratis. Tarifnya beda-beda untuk motor dan mobil. Ada juga diskon khusus kalau hari libur atau kendaraan VIP. Jumlah slot parkir dibatasi, jadi harus dicek dulu apakah masih tersedia atau enggak. Saat kendaraan keluar, sistem akan mencetak total biaya parkir sesuai aturan tersebut gitu. Langsung aja ke soalnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan udah sistem parkirnya. Jadi ada vehicle class. Nah, ini kelas induk untuk kendaraan punya atribut umum seperti plat nomor, tanggal, jam, menit, dan status VIP, serta metode abstrak untuk tarif dasar, batas harian, dan tipe kendaraan. Lalu di car and motorcycle class, dia itu implementasi dari vehicle atau turunannya. Get base rate itu buat cek libur, get daily cap atur batas tarif, dan get type untuk tipe kendaraan. Lalu tiket class menyimpan data tiket parkir, ID, slot, dan kendaraan, serta format tiketnya. Lalu parking lot class itu mengelola slot parkir, status kendaraan, dan tiket. Lalu kan ini ada tuduh pertama tuh. Nah, in slot sama dengan 0. Jadi kita ganti aja seperti ini. Karena available slots itu reset dan all first itu langsung ngambil slot terkecil yang tersedia. Ya, jadi simple, efisien, dan udah disiapin. Jadi tinggal diganti aja. Lanjut. Oke, lift itu ada metode lift ya. Jadi lift itu buat ngecek data masuk, hitung durasi, ambil tarif sesuai kondisi, lalu balikin slot dan kasih total biayanya. Lalu kan ada beberapa tuduh ya di sini. Jadi itu yang pertama kita tinggal manggil-manggil aja sih. Jadi yang pertama itu diambil dari get base rate yang ada di object vehicle. Lalu yang kedua itu diambil dari get daily cap yang ada di object vehicle. Yang ketiga itu cek apakah in date adalah akhir pekan menggunakan metode is weekend. Yang terakhir itu dihitung dengan calculate fee menggunakan total minutes, base rate, dan daily cap. Lalu itu ada metode status, itu menampilkan daftar kendaraan yang sedang parkir diurutkan berdasarkan nomor slot dengan format slot, plat, tipe, dan waktu masuknya. Oke. Ada div in minutes, itu hitung selisih menit dari waktu masuk dan keluar. Day to days untuk mengubah tanggal jadi jumlah total hari. Count leap years hitung jumlah tahun kabisat. Day of year hitung hari keberapa dalam tahun itu. Is leap year untuk cek ke tahun kabisat. Ada tuduh lagi. Nah, kita tinggal mengubahnya dengan sesuai perintah yang berlaku ya. Jadi day off itu menghitung hari dalam seminggu dengan rumus Zeller, sedangkan is weekend itu memeriksa apakah dia itu weekend apa enggak. Nah, terus di main itu kita itu untuk inputnya ya, untuk parkir keluar status gitu nya. Lalu ada to do dan udah ada ketentuan formatnya, jadi kita tinggal ubah jadi kayak gini aja gitu. Dan ketika di submit udah kelihatan jelas ya waktunya di situ. C1 itu gratis karena cuma 25 menit parkirnya, sedangkan M1 dia itu VIP parkir 1 jam di situ. Di hari Sabtu dia dapat 6.480 tarif progresif. Oke, aku akan jelasin secara singkatnya ya. Ini bisa dibaca sendiri sebenarnya. Jadi itu intinya kita tuh diminta bikin program yang hitung biaya perawatan kambing berdasarkan nama, berat, dan jenis layanannya. Ada dua layanan, mandi itu 5.000 per kilo dan grooming 7.000 per kilo. Kambing berat lebih dari 20 kilo dapat diskon 15%. Lalu ditambah pajak 5%. Tapi kalau namanya mbek dan atau mbek semuanya gratis. Input harus valid dan hasil akhirnya berupa nota. Oke, langsung aja ke penjelasan kodenya. Jadi seperti biasa itu ada import ya, bisa baca input dari pengguna. Lalu ada public class ya, itu nama filenya. Lalu ada private static final tuh variabel konstanta ya, untuk harga mandi, grooming, diskon jika gabung dan pajak yang dikenakan. Lalu ada ini namanya variabel instance atau atribut untuk menyimpan data kambing, nama, berat badan, dan jenis perawatannya. Lalu ada konstruktor yang akan dipanggil saat objek kambing jumbo mbak dibuat mengisi nilai atribut sesuai input pengguna gitu. Oh ya, bagi yang privat itu maksudnya tuh biar gak bisa diakses di luar kelas dan dia biar aman ya. Ya, ini harus kita kerjain nih. Jadi kita langsung ubah jadi kayak gini. Oke, untuk harganya jadi variabel lokal buat nampung harga per kilo tergantung jenis perawatan. Itu biar kodenya rapi buat dimodifikasi. Itu terus ada equals ignore case, itu biar input gak sensitif huruf besar atau kecil. Jadi misal mandi kapital semua sama mandi itu semuanya diterima. Terus return harganya kali berat itu biar total dihitung berdasarkan berat kambing dan jenis perawatannya. Else if itu dipakai biar kalau mandi udah cocok dia langsung skip bagian grooming biar efisien aja.
Itu terus abis itu ada hitung diskon, kita isi kayak gini. Kenapa? Itu soalnya diskon cuma buat kambing gemuk berat lebih dari 20 kilo. Terus hitung biaya dasar itu dipanggil buat ngitung berapa total harga sebelum diskon. Nah, diskonnya itu dia dihitung langsung dari biaya dasar kali 0,15%. Lalu return on 0 itu dipakai jika beratnya itu kurang dari 20. Berarti penting karena kalau nggak ada return 0, metode ini bisa nggak mengembalikan nilai apa-apa, dan itu bisa bikin error di Java karena metode double itu harus selalu di return nilai. Lalu untuk yang pajak itu kan awalnya kosongan. Nah, itu jadi logikanya itu pajak dihitung dengan cara mengalihkan subtotal dengan tarif pajak tetap 5% yang tadi udah didefinisikan sebagai konstanta pajak itu. Terus cetak nota itu menghitung subtotal, diskon pajak, dan total biaya berdasarkan input kambing. Lalu nyetak hasilnya dalam format nota dengan pengecualian jika nama kambing B atau B yang itu berarti gratis. Langsung dicetak nota itu ada kayak disuruh nulis kodenya, kita tinggal isipin aja variabel yang udah ada. Terus selanjutnya tuh ada tuh suruh nulis pesan unik untuk mbak, ya kita tinggal sesuaiin aja sama output yang diharapkan nanti. Gini, logika FLC-nya itu dia meriksa apakah dia itu namanya mbak atau mbak, itu case insensitif ya, untuk membandingkan string. Lalu kalau misalnya nama kambingnya ketiga tadi, maka pesan yang muncul itu terima kasih, nanti ada nama kambingnya, kambing jumbo selalu gratis ya, seperti itu. Pokoknya sesuai apa yang di outputkan mau ya. Kalau misalnya enggak berarti terima kasih, nanti kambingmu kami kembalikan atau jadi menu spesial gitu. Lalu bawahnya kita langsung bikin objek untuk baca inputan, terus habis itu string nama buat nyimpan inputannya, lalu kita pakai. Nah, terus bawahnya itu bikin loop yang terus jalan sampai kita dapat nama kambing yang benar. Nah, scanner next line itu buat baca input pengguna. Nah, terus trimnya itu buat ngilangin spasi yang nggak perlu di awal atau akhir. Ya, terus cek nama, kalau misalnya dia bukan masukin huruf ya, dia nanti dapat peringatan kayak gitu tuh. Nama kambing harus pakai huruf bukan angka gitu. Untuk yang berat itu, jadi itu yang pertama itu dia siapin variabel dulu buat nyimpan berat kambing, lalu dia pakai while true, dia tuh maksudnya loop terus sampai dia dapat input yang valid, lalu try sampai berat itu maksudnya baca input user pakai scanner, terus habis spasi pinggir pakai trim, lalu ubah ke angka parse in tuh. Lalu yang bawahnya lagi yang if, kalau beratnya di bawah 1 berarti dianggap gak masuk akal, jadi muncul tandaannya begitu ya yang ada di situ. Lalu kalau misalnya lebih dari 50 kilo dianggap kayak sapi, akan muncul kayak gitu ya. Oke, langsung kalau misalnya beratnya valid antara 1 sampai 50 berarti keluar dari loop. Nah, kalau inputnya bukan angka, misalnya huruf atau simbol, masuk ke sini, masuk ke catch ya, dan muncul pesan error lucu. Kami bukan anagram. Terus yang bawahnya ini mirip ya untuk input jenis perawatan ya. Jadi tuh ya string itu buat siapin variabel buat nyimpen pilihan jenis perawatan, terus habis itu while true biar ngeloop sampai dia dapat input yang pas. Lalu jenis scanner tuh ya dia baca input user, hapus spasi pinggir atau trimnya itu, terus ubah jadi huruf kecil semua atau lowercase biar gampang dicek. Nah, terus habis itu if-nya itu kalau user nulis mandi atau grooming artinya valid, keluar dari loop. Kalau selain itu muncul pesan kayak gitu ya yang ada di tulisan ya gitu. Nah ya, jadi yang baris pertama itu dia bikin objek kambing baru dari kelas kambing jumbo mbak, masukin data yang tadi udah diketik, nama, berat, dan jenis perawatan. Lalu yang bawahnya itu setelah objeknya dibuat langsung panggil metode cetak nota buat tampilin hasil rinciannya ke layar, biaya, diskon, pajak, total, dan pesan penutup gitu. Terima kasih. Setelah di run dan aksinya berhasil ya, jadi itu kan gara-gara namanya mbak, berarti dia cocok dengan if khusus ya, yang gratis tuh. Jadi total biayanya 0. Nah, terus dia beratnya 10 kilo dan perawatan mandi biaya dasarnya kan 10 kali 5.000 berarti 50.000. Diskon karena berat 0, nggak ada diskonnya soalnya kurang ya. Terus pajaknya 2.500 ya, 5.000 dikali 50.000 dikali 0,05, tapi tetap biayanya 0 soalnya namanya mbak. Lalu satunya juga berhasil ya, namanya tuh kambing, dia nggak memenuhi, berarti dia nggak gratis ya. Beratnya 25 berarti dapat diskon ya, jadi 25 kali 7.000 sama 175.000, terus diskon 175.000 kali 0,15 sama dengan 26.250. Subtotalnya 175.000 kurangi 26.250 sama dengan 148.750. Pajaknya itu di hasilnya tadi dikali 0,05 jadi 7.437,5. Jadi totalnya 148.750 ditambah 7.437,5 sama dengan 156.157,5. Karena bukan B berarti pesan akhirnya kayak gitu.